Warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan TOEFL listening skills 7 to 9, yakni negative expressions, double negative expression, and almost negative expression. Kita mulai dengan skill 7, yakni negative expression. Nah, di skill ini biasanya soal atau ungkapan di speaker kedua atau di pembicara kedua menggunakan kalimat negatif. Dan biasanya jawaban yang tepat atau yang benar itu menggunakan ungkapan positif dengan kata yang bertentangan. Misalnya, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. Nah, di sana kita lihat ada didn't drive slowly. Ada negatif didn't. Kemudian kata yang dinegatifkan adalah slowly. Tidak dengan lambat atau tidak dengan santai. Maka naratornya bertanya, what does the woman say about the trip? Kita lihat dari pilihan gandanya. Yang A, they drove rather quickly. B, they couldn't have driven more slowly. C, they wanted to travel slowly to Maine. D, they didn't drive to Maine. Dari ungkapan speaker kedua, yakni si woman, mengatakan mereka tidak mengendarai dengan pelan atau lambat dalam perjalanan menuju Maine. Berarti otomatis maksudnya adalah mereka mengemudi dengan cepat. Nah, di pilihan ganda yang tepat adalah A, yakni they drove rather quickly. Di sana berbentuk positif kalimatnya dan memiliki kata quickly yang bertentangan atau berlawanan maknanya dengan slowly. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat types of negative expression, jenis-jenis dari ungkapan negatif. Misalnya, ada regular negative, not or and. Contohnya, Tom is not sad about the result. Jawabannya, kalau not sad berarti happy. Kemudian, model kedua, other negatives, nobody, none, nothing, never. Nah, itu juga ungkapan negatif. Contohnya, nobody arrived on time. Nobody arrived on time berarti tidak ada yang tepat waktu. Berarti mereka terlambat semuanya. Late lawannya. Kemudian Sal never works hard. Never works hard sama dengan lazy. Nah, bekerja giat sama dengan bertentangan maknanya dengan lazy. Tapi never works hard maknanya sama dengan lazy. Kemudian selanjutnya ada negative prefixes seperti an, in, dan this. Contohnya, the patient was insane. Insane. Sane itu sadar. Sedangkan insane itu tidak sadar. Sane juga bisa diartikan sehat. Insane berarti tidak sehat. Nah, insane sama dengan not sane. Maka sama dengan crazy, gila. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat exercise selanjutnya. I can't seem to get the door unlocked. That isn't the right key for the door. Isn't the right key. Bukan kunci yang benar. Maka maknanya sama dengan maknanya sama dengan kuncinya salah. Itu intinya. Maka kita lihat pilihan jawabannya. A, the key is in the drawer is on the right. Bukan. The man should write the message on the door. Bukan. The man has the wrong key. Nah, maka jawabannya adalah C. Laki-laki itu memiliki kunci yang salah atau membawa kunci yang salah. Selanjutnya, contoh kedua,
Were you pleased with last week's convention? Nothing went as planned. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Nothing went as planned. Kalau tidak ada yang berjalan sesuai rencana berarti sama dengan berantakan. Kita lihat pilihan jawaban. The convention was disorganized. Langsung yang A benar. Disorganized sama dengan berantakan. Maka jawabannya adalah A. Kemudian, are you planning to go to college next year? I'm really unsure about the idea. What does the woman mean? Nah, I'm really unsure. Saya tidak begitu yakin tentang ide tersebut atau tentang rencana tersebut. Maka unsure sama dengan hesitant. Jadi tidak yakin sama dengan hesitant, ragu-ragu atau tidak yakin juga. Yang membedakan adalah speaker kedua menggunakan kata negatif, prefix unsure, un bertemu dengan sure, dan di pilihan jawabannya yang C menggunakan bentuk kalimat positif. Sedangkan hesitant sama dengan unsure atau hesitant bertolak belakang maknanya dengan sure atau yakin. Oke, selanjutnya kita masuk ke skill 8. Skill 8 adalah double negative expression atau ungkapan negatif yang double atau ganda. Nah, di sini kamu harus membuang ide-ide negatif atau bentuk-bentuk negatifnya. Dan kadangkala ketika kita memakai neither, maka maknanya adalah keduanya mendapatkan atau melakukan hal yang sama. Nah, kita lihat contohnya. On the recording you hear, I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. It isn't impossible. Kita lihat di sana ada dua negatif, yakni not and dan im. Berarti bukanlah tidak mungkin. Nah, kalau bukanlah tidak mungkin berarti maknanya mungkin. Jadi kita tinggal buang not sama im-nya. Dua negatif dibuang maka menjadi possible. Possible sama dengan might take place. Ya, might itu sama dengan might. Mungkin bisa dilaksanakan. Maka jawabannya adalah C. Nah, sekarang kita lihat contoh double negatives. Ada negative word not, no, none, and a negative prefix in, on, this. He didn't like the unclean office. Nah, kita tinggal buang not sama an-nya. Berarti he liked clean office. Gampang. Kemudian yang kedua ada two negative verbs. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka akan pergi jika hari mendung atau bersalju gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada neither or not either. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika menggunakan neither atau not either, maka jawabannya biasa menggunakan both. Contohnya, Zoo didn't like the movie and neither did Mark. Keduanya sama-sama tidak suka film itu. Berarti both didn't like the movie. Keduanya tidak suka film tersebut. Nah, ini dia double negative expression. Kita lihat exercise. Paula, you work so hard setting up the field trip. I hope no one's unhappy with the arrangements. What does the Paula mean? No one's unhappy. I hope no one's unhappy. Berarti dia berharap setiap orang atau semuanya bahagia. Karena dibuang no dan an-nya. Maka semuanya bahagia, mana jawabannya? Yang A.
She hopes everyone will be pleased. Dia berharap setiap orang akan senang atau bahagia. Selanjutnya, contoh kedua. How was your history exam? I didn't study enough, so I didn't do well. What does the man mean? I didn't study enough, so I didn't do well. Kalau saja dia belajar cukup, maka dia harusnya mendapatkan nilai yang baik. Maka jawabannya adalah D. His grade was poor because of inadequate preparation. Nilainya buruk karena kekurangan atau kurang persiapan. Maka jawabannya D. And number 3. Were your friends able to get tickets for the concert? Mark couldn't get tickets for the concert, and neither could Paul. Jadi Mark tidak bisa mendapatkan tiket, si Paul juga begitu. Maka jawabannya both. Nah, ini kalau ada either atau neither, maka cari yang ada kata-kata both. Jadi B, both were unable to obtain tickets. Now we come to skill 9, almost negative expression. Nah, di sini bukan jawabannya itu tidak berbentuk negatif, tapi juga tidak berbentuk positif sepenuhnya dari segi makna ya. Maka dia bisa melakukan, tapi itu diambang batas kemampuannya gitu. Sekarang kita lihat. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. What does the man imply? Nah, I had barely enough money maknanya adalah dia punya uang untuk membayar, tapi itulah tinggal uangnya. Tidak ada tersisa lagi. Nah, itu maksud dari I had barely enough money. Maka jawabannya, he paid the bill but has no money left. Nah, maka maknanya juga artinya juga tidak berarti bahwa dia tidak bisa membayar, dan bukan juga berarti bahwa dia dengan mudah membayar. Nah, jadi makna sebenarnya adalah dia bisa membayar dengan hal-hal yang sangat-sangat mendesak atau di luar batas masih di batas ambang batas kemampuannya gitu ya. Nah, itu adalah almost negative expression. Nih contohnya ada almost none, itu biasa menggunakan expression hardly, barely, scarcely, only. Contohnya there is hardly any food in the refrigerator. Maksudnya bukan nggak ada makanan sama sekali, tetapi sangat sedikit makanannya. Nah, itu dia. Almost never, rarely, seldom. He rarely drives to work. Sangat jarang sekali dia mengendarai mobil untuk berangkat bekerja. Nah, itu maksudnya. Okay, exercise number 1. I hear that Mona's been offered the manager's job, but she has hardly any work experience. Nah, has hardly any work experience bukan berarti tidak pernah bekerja, dan bukan berarti banyak bekerja, tetapi dia sudah bekerja cuma dalam waktu yang sebentar saja. Maka jawabannya adalah D. Mona hasn't worked for very long. Exercise 2. How much time did Sam spend on his paper for economics class? Sam has seldom taken so much time on a research paper. Sam sangat jarang sekali menyisakan waktunya atau meluangkan waktunya untuk mengerjakan research papernya atau skripsinya misalnya. Maka the answer is B. Sam has rarely worked so hard. Sangat jarang sekali bekerja dengan keras. And the last exercise. Does Steve usually park his car there? Only once has he parked his car in that lot. Pernah sekali dia memarkirkan mobilnya di tempat parkir itu.
Maka jelas di sana bahwa jawabannya adalah D. He left his car there on just one occasion. Dia meninggalkan mobilnya di sana hanya di suatu waktu saja. Okay, that's all for skill 7, 8, and 9. Hope you can understand and it will help you to face listening TOEFL. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.